Oke, selamat sore dan good afternoon. Selamat datang kembali di mata kuliah Cyber Security. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-13. Nah, di pertemuan 13 ini kita akan membahas serangan di transport layer. Iya betul 13 ya. Nah, di transport layer ini kita akan mencoba untuk mendemokan bagaimana caranya melakukan serangan pada transport layer, khususnya adalah dengan melakukan TCP SYN flooding attack. Nah, kalau teman-teman masih ingat tentang mana ya? Dokumen kuliah cyber security. Oh, bukan. Nah, ya. Misalnya yang ini. Nah, kita sudah mengetahui di pertemuan kedua, nggak salah ya, pas kita mencoba untuk melakukan berkomunikasi dari klien ke server dengan menggunakan protokol HTTP. Nah, sebelum klien bisa melakukan komunikasi dengan protokol HTTP, nah, karena HTTP menggunakan TCP, maka sebelum klien bisa melakukan komunikasi di protokol HTTP, dia harus melakukan yang namanya three-way handshaking, TCP three-way handshaking. Dalam artian, klien, ialah kliennya, pertama dia akan mengirimkan sebuah paket SYN, ini paket SYN, ke server, ini adalah servernya, untuk ya kalau kayak kita mau bertamu, kita ngetok pintu dulu, kulon nuwun, mau masuk, apakah ada orang di dalam. Nah, itulah yang dilakukan pada paket SYN. Nah, kalau servernya atau pemilik rumahnya ada di dalam dan dia bersedia untuk menerima tamu, maka dia akan membuka pintunya dan akan mengundang silakan masuk. Nah, silakan masuk itu caranya adalah server mengirimkan paket SYN acknowledge. Jadi maksudnya SYN yang diberikan oleh klien itu sudah di acknowledge. Oh ya, monggo silakan masuk. Nah, itu maksudnya dengan SYN acknowledge. Jadi dia adalah tanggapan dari server bahwa server siap untuk menerima komunikasi. Nah, setelah itu harusnya adalah klien 5612 itu akan mengirimkan lagi, oke, kita mulai komunikasi ya. Jadi, kenapa disebut three-way handshaking? Karena dia ada 3 tektokan, SYN, SYN acknowledge, dan yang ketiga adalah acknowledge. Nah, barulah setelah itu, klien boleh mengirimkan komen-komen atau metode di HTTP. Contohnya misalnya di sini adalah get. Get, saya ingin dapat indeks HTML Anda. Kemudian dijawab oleh server, oke, saya kirimkan datanya dengan mengirimkan kode HTTP 200 dan seterusnya. Nah, komunikasi three-way handshaking ini ternyata bisa digunakan oleh hacker untuk melakukan serangan yang disebut sebagai TCP SYN flooding attack, di mana klien itu mengirimkan ratusan SYN tapi tidak pernah mengirimkan ACK lagi. Dan tentunya klien tersebut akan mengubah-ubah IP address-nya dia. Pertama ngakunya sebagai 112, Pak pintu. Terus sama servernya, oke silakan masuk. Pergi kliennya. Terus ganti lagi, jadi 113, ketok lagi. Oke silakan masuk, ganti lagi 114, ketok lagi, dan seterusnya. Sehingga akhirnya server kehabisan resource.
Kok bisa kehabisan resource? Karena setiap kali server membuka pintu atau dengan melakukan SYN acknowledge, server itu langsung mengalokasikan resource-nya untuk komunikasi tersebut. Tapi akhirnya nggak dipakai kan? Lah kliennya cuma main-main doang. Sediaan resource, oke silakan masuk. Terus tiba-tiba ada yang ngetok lagi, buka lagi, oke silakan masuk. Ada sebelah lagi ketok lagi, oke silakan masuk. Dan terus akhirnya resource-nya habis di server. Nah ini disebut sebagai DOS, denial of service. Sehingga pada saat klien yang legit ingin ngetok pintu, wah resource saya habis, nggak boleh masuk. Seperti itu contohnya. Oke. So today we're going to discuss about something that we call TCP SYN flooding attack. It works on the transport layer. How it works? Well, as we can see from our earlier discussion, before a client can send before a client can use an HTTP protocol, first they need to do something that we call three-way handshaking. A three-way handshaking is where the client first send a packet called SYN, a SYN package, SYN package. It's something like you knock on the door of the server. Excuse me, can I come in? And then the server will open the door by allocating some resources. And then the server will reply or respond by sending a package called SYN acknowledge, which means the server is acknowledging the SYN sent by the client. And then the last one is client is supposed to send again acknowledge. Okay, now we can talk to each other. So that's why it's called three-way handshaking. First, client send the SYN package, and then it will send the acknowledge of SYNs from the server to the client, and then the client will send acknowledge. This is what we call three-way handshaking. However, on the point of view of hackers, they can use this to do something that we call TCP SYN flooding attack, where the hacker will create a package trying to discuss as a IM112. This is SYN. I'm going to come in. Welcome. Can I come in? And then when the server open the door, it will allocate a resource. And then that hacker will create another packet, but by telling that I am 113, knocking the door, can I come in? And then sending another package, telling that I am 114, knock the door again, can I come in? And then create another package, I'm 115, etc. Until the server will out of resources. When the server is out of resources, then when a legit user or a legit client trying to knock on the door, can I come in? Sorry, I'm out of resources. You have to wait. That's what you call denial of service. Okay. Now, how can we do that TCP SYN flooding attack? Bagaimana kita caranya melakukan TCP SYN flooding attack? Sebenarnya di lab-nya itu sudah sangat jelas, kita tinggal copy paste sebenarnya. Kan ini TCP attack. Kita hanya melakukan yang ini, SYN flooding attack. Oh, di sini nggak ada ya. Ah, ini dia bentar ya. Tapi apa? Kita coba aja. Jadi intinya dia, oh kok di sana? Nah, di sini saya sudah membuat sebuah script sederhana namanya task31. Kita coba lihat isinya apa. Nah, dia sebenarnya sederhana. Pertama adalah
loading modul SCPI. Kemudian kita akan membuat IP header-nya, baik source maupun destination. Dan kemudian TCP-nya juga demikian, source port-nya dan destination port-nya. Kemudian TCP flag adalah 2. Dan kemudian payload-nya. Payload-nya akan berisi huruf A sebanyak 80 kali. Nah, kemudian kita akan melakukan enkapsulasi sebuah paket yang di dalamnya payload dibungkus dengan TCP header, dan TCP header-nya ada source port dan destination port dan TCP flag-nya. Kemudian dibungkus lagi dengan header IP yang isinya sebenarnya hanya source IP dan destination IP. Oke, nah kita coba untuk mengeksekusi script ini. Kita jalannya blue dulu untuk kita serang. Tapi sambil menunggu blue-nya restart, kita coba untuk lihat dulu apa sebenarnya arti dari TCP flag. TCP flag. Nah, ya. Ini adalah TCP flag-nya. Di sini ada SYN, ada acknowledge. Nah, 2 flag ini yang digunakan untuk berkomunikasi di three-way handshaking. Jadi kalau dia paket SYN, maka ini akan diaktifkan, jadi 1 dia. Kalau nanti ada jawaban dari server, maka acknowledge dan juga SYN dia akan diaktifkan. Dan kemudian dijawab oleh kliennya, acknowledge saja. Contohnya seperti ini. Jadi pada SYN yang pertama, kita coba lihat. Ini flag-nya. Yang aktif hanya flag SYN. Dari sekian banyak flag, hanya flag SYN yang aktif, yaitu bit yang nomor 2 dari sebelah kanan. Bit nomor 2 dari sebelah kanan. Dan kemudian pada saat server menjawab dengan acknowledge SYN, maka yang aktif adalah acknowledge dan juga SYN. Jadi 1 dan 1. Dan harusnya nanti klien menjawab dengan acknowledge, yaitu 1 saja, nggak ada SYN-nya lagi. Nah, itu disebut sebagai three-way handshaking, yaitu dengan bermain di TCP flag. Nah, kenapa TCP flag di sini di set 2? Karena ini adalah paket SYN. Paket SYN berarti bit kedua kita set. Kan ini kalau kita bermain binary, ini adalah 1, ini adalah 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Nah, ini adalah 2 kan. Mau kita aktifkan SYN ini, makanya TCP flag sama dengan 2. Ini. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat ifconfig. Jadi 110, berarti kita harus ubah dulu. Kemudian yang blue berapa ya blue ya? ifconfig 111. Kita coba apakah dia bisa ngeping. Bisa, berarti saya bisa ngeping dari red ke blue. Nah, berarti sekarang kita coba mengubah lagi. Tadi kan masih salah kan? Nih. Berarti source-nya bukan ini, yaitu 1992, 168, 110. Dan destination-nya 192, 168, 1.11. Destination berarti kan si biru kan, 111. Maka kita akan menyerang ke
biru 111. Oke, source port bebas, destination port juga bebas. Cuma di sini kita akan ngecek dulu. Di sini kayaknya nggak ada. Makanya, oke kita coba dulu aja. Ya sudah. Nah, saya pengen lihat di sini ada TCP dump enggak ya? Sudo shu TCP dump NSW misalnya TCP sin kok sin.pcap bisa enggak? Oke sudah. Nah sekarang kita akan coba menjalankan script tadi untuk mengirimkan paket SYN ke si biru. Ini harus kita jadi sudo dulu, kemudian Python 3, dan scriptnya. Sudah? Nah, sekarang berarti ini kita tutup aja. Nah, sekarang kita lihat di sini sudah ada tadi TCP SYN. Ada 11 kilo, agak besar soalnya memang ini settingannya dia adalah bridge adapter. Kalau bridge berarti dia satu level dengan laptop saya. Karena satu level dengan laptop saya, maka seluruh komputer di rumah saya ini itu jadi bisa ngobrol dengan virtual machine saya. Makanya dia ramai banget. Jadi 11 kilobyte. Okay. So, just now we just trying to send a SYN package from red to blue. As we can see from our earlier script, first is to load the SCAPI module because you want to do packet crafting. And then the IP header, we're going to set the source as the red. Red is 110 and blue as the destination is 111. And then I'm going to construct the TCP header here. And the TCP header comprised with the source port and also the destination port. And also the TCP flag is 2. Why 2? That's because this is a SYN package. To create a SYN package, then this flag must be set to 1. Just like in our example in Wireshark, the SYN package is active on the number 2. So that's the reason why we set the TCP flag with value of 2. And then we create the payload as an A with 80 of A, etc. until 80. And then we're going to create the packet. The packet is payload encapsulated with the TCP header, encapsulated again with the IP header, and then send the packet to the blue. Now we already capture the packet sent by the red in blue in here. Now we try to analyze this packet TCP SYN PCAP. Okay, the problem is I'm not sure. How can I? Pada our previous di video sebelumnya, saya kesulitan untuk mengaktifkan apa? Coba saja. Apakah dia bisa?
192.168.111 blue. Oke, nggak bisa. Berarti kita balik saja. Dari sini kita coba untuk mengirimkan file. Contohnya misalnya ke saya lupa email saya. Kita coba saja, siapa tahu benar. Oke, benar. Saya buka HP saya dulu. Coba kirim ulang lagi. Oke, sudah masuk. Ternyata agak lambat. Ya, malah disuruh update. Oke, nggak bisa deh. Gimana caranya mengirimkan file ini? Atau kalau enggak, nah kita coba saja. Saya soalnya kurang familiar dengan Linux. How to activate
SSH on Ubuntu. Ya, 24. Nah, harusnya sama aja. Ya, sudah install. Oke, atau mungkin ada di sini enggak ya? Firewall, DOS, DNS. Ini kayaknya SYN. Ya, ini dia. Kita pakai ini aja ya. Jadi, ini adalah hasil capture-an. Tapi bukan capture yang tadi sebenarnya. Dan di sini klien 10.02.18 mencoba mengirimkan paket SYN ke 10.02.21. Nah, kemudian karena server menerima SYN atau destination menerima SYN, maka dia akan merasa wajib untuk membalasnya dengan acknowledge SYN atau SYN acknowledge. Nah, tapi setelah itu si klien 218 itu tidak pernah kirim ACK lagi. Makanya di sini padahal resource-nya si server, si 221 itu sudah kepakai. Tapi jadinya tidak ada yang menggunakan. Ya memang nanti akan ada timeout-nya, misalnya dalam beberapa ratus milisecond, kalau nggak ada ACK lagi, maka dia akan menutup. Cuma di sini SYN, dia kirim terus ribuan kali, tapi ngakunya dengan IP address yang berbeda-beda. Oke. Nah, inilah yang dilakukan untuk TCP SYN flooding attack. Jadi akan ada ratusan klien. Sebenarnya dalam kasus ini adalah satu klien, tapi dia mengubah-ubah source IP-nya. Ini dibawa-bawa sama dia. Sekarang ngakunya dari 110. SYN berikutnya ngakuin 112. SYN berikutnya ngakuin 113. SYN berikutnya 114 dan seterusnya sampai si server itu akhirnya sudah mengalokasikan banyak sekali resource tapi tidak terpakai. Nah, ini disebut sebagai TCP SYN flooding attack. Oke. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan dulu sampai sini. Baik, kalau ada, kita lanjut lagi. Nah, topik hari ini, tadi benar topik dulu kan. Nah, topik hari ini itu adalah tentang transport layer attack. Di sini kuisnya sudah disiapkan, tapi kayaknya baru dibuka jam 5 sore. Jadi belum bisa dibuka sekarang. Saya lupa jam 5 atau jam 6 gitu. Dan due date-nya adalah tengah malam nanti. Sederhana, kalau nggak salah cuma 3 pertanyaan. Nah, di transport layer attack ini, di application layer attack ini, kita akan membuat sebuah aplikasi web yang sederhana. Sebenarnya ada banyak banget sih di luar sana yang sudah menyediakan server untuk kita bisa mensimulasikan serangan, khususnya untuk melakukan SQL injection attack. Jadi di application layer attack, kita menyerangnya di aplikasi. Dan di sini yang kita demokan nanti minggu depan harusnya ini adalah untuk aplikasi berbasis web. Ya, tapi sebenarnya tidak mesti berbasis web, bahkan berbasis Java atau berbasis .NET
semuanya akan mengalami hal yang sama karena dia independen terhadap bahasa pemrogramannya. Dia independen terhadap bagaimana caranya kita melakukan treatment atau filtering dari data yang masuk. Nah, data yang masuk itu harus kita filter. Jangan yang aneh-aneh kita terima apa adanya. Nah, jadi bubar nanti. Nah, itu nanti akan kita demokan di pertemuan minggu depan. Oke, tapi kalau teman-teman misalnya penasaran kayak apa sih gitu. Nah, teman-teman bisa menontonnya di channel YouTube. Di sana sudah ada rekaman yang semester kemarin. Jadi bisa teman-teman lihat sendiri, oh kayak gini SQL injection attack itu. Gitu. Oke, baik, cukup dari saya ini saja. Jadi kita ketemu lagi minggu depan, dan minggu depan kita akan mencoba mendemokan yang SQL injection attack sekaligus membahas tentang tata cara UAS-nya nanti atau project-nya. Cuma agak berbeda dengan project 1 kemarin, project 2 ini nanti waktunya akan sangat terbatas. Soalnya di project 1 kemarin saya berikan waktu berapa hari? 10 hari nggak salah, lebih banget kayaknya. Ternyata ada juga yang kelupaan. Nah, makanya untuk project 2 ini nanti waktunya akan saya batasi hanya sekian jam saja. Jadi akan saya buka di LMS, teman-teman silakan mengerjakan, nanti akan diminta untuk membuat sebuah script dalam Python untuk melakukan sebuah serangan. Saya nggak tahu nanti serangannya seperti apa, nanti saya akan mendefinisikan. Nah, script itu nanti akan teman-teman langsung tes di virtual machine, dan kemudian nanti diminta untuk mengcapture menggunakan TCP/DAM, dan kemudian nanti diminta untuk mengupload file PCAP-nya, dan juga kemungkinan nanti adalah script-nya. Oke, kenapa file PCAP yang perlu saya minta untuk diupload? Soalnya nanti salah satu atau komponen terbesar dari penilaiannya adalah keindividuan atau keunikan. Jadi teman-teman nanti tidak boleh mengcopy paste pekerjaan teman lainnya, sehingga bentar dong ininya file PCAP-nya langsung upload. Nah, itu ketahuan kan, karena pasti akan sama persis timestamp-nya, itu nggak mungkin kan. Nah, mungkin ada dua buah mesin yang berbeda itu melakukan hal yang sama persis. Nggak mungkin kan. Oke, ada pertanyaan sampai sini untuk yang transport layer? Baik, kalau nggak ada, kita coba sekian. Mudah-mudahan nanti di project 2 teman-teman bisa mendapatkan hasil yang lebih memuaskan dibanding project 1. Oke, terima kasih and thank you for coming, and I'll see you next week then. Thank you and bye-bye. Makasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.